Nama, Klaten, memiliki akar kata yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dan budaya masyarakatnya sejak zaman dahulu. Dalam bahasa Jawa, kata Klathen atau Klathi merujuk pada alat pertanian tradisional berupa cangkul atau alat penggembur tanah. Hal ini mencerminkan karakter wilayah Klaten yang dikenal subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Masyarakat di daerah ini sejak lama menggantungkan hidupnya pada pertanian, sehingga alat-alat seperti Klathen menjadi simbol penting kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, nama Klaten juga dipercaya berkembang dari tradisi lisan masyarakat yang menghargai hubungan erat antara manusia dengan alam sekitarnya. Kondisi tanah yang gembur dan mudah diolah menjadikan wilayah ini sebagai salah satu daerah penghasil hasil bumi utama di Jawa Tengah. Penamaan daerah berdasarkan karakteristik alam ini juga menjadi cerminan bagaimana masyarakat Jawa menghormati lingkungan dan mengikatkan identitas mereka pada tanah tempat mereka hidup dan bekerja. Pada abad ke-8 hingga abad ke-10, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Keberadaan kerajaan ini terutama diketahui dari berbagai prasasti dan situs arkeologi yang ditemukan di daerah Klaten dan sekitarnya. Salah satu bukti paling nyata adalah keberadaan sejumlah candi kuno, seperti Candi Sewu dan Candi Merak, yang menunjukkan kemajuan peradaban sekaligus kekayaan budaya serta agama pada masa itu. Candi-candi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Wilayah Klaten pada masa Mataram kuno diperkirakan menjadi kawasan yang penting secara strategis dan spiritual. Lokasinya yang dekat dengan pusat kerajaan dan jalur perdagangan membuat daerah ini berkembang menjadi pusat pertanian dan keagamaan. Selain itu, pengaruh budaya Hindu-Buddha membawa dampak besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk sistem pemerintahan, seni rupa, dan tradisi lokal. Hal ini menjadikan Klaten sebagai salah satu daerah yang menyimpan warisan budaya sejarah yang sangat kaya hingga saat ini. Kerajaan Medang, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram Hindu, merupakan salah satu kerajaan besar yang berkuasa di Pulau Jawa pada abad ke-8 hingga 10. Wilayah Klaten menjadi bagian penting dalam kekuasaan Kerajaan Medang karena lokasinya yang strategis dan subur, sangat mendukung aktivitas agraris dan pengembangan budaya. Kerajaan ini dikenal karena kemajuan seni, sastra, dan arsitektur yang luar biasa, yang salah satunya tercermin melalui peninggalan-peninggalan candi di Klaten. Prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di daerah ini juga menunjukkan bahwa Klaten sudah menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan keagamaan pada masa itu. Selain aspek budaya, Kerajaan Medang juga menerapkan sistem pemerintahan yang cukup terorganisir, yang berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi di Klaten. Wilayah ini menjadi daerah penghasil bahan makanan yang penting untuk kerajaan dan juga sebagai tempat tinggal bagi para pejabat kerajaan dan bangsawan. Dengan demikian, pengaruh Kerajaan Medang membawa dampak besar dalam pembentukan identitas budaya dan sejarah Klaten yang masih terasa hingga masa kini, terutama melalui peninggalan arkeologis dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak zaman dahulu, wilayah Klaten telah dikenal sebagai kawasan agraris yang subur dan kaya akan sumber daya alam, terutama tanah yang gembur dan mudah diolah. Kondisi geografis ini menarik banyak komunitas agraris untuk bermukim dan mengembangkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari lereng Gunung Merapi memberikan pasokan air yang melimpah, mendukung sistem irigasi tradisional yang memungkinkan penduduknya menanam padi dan tanaman lainnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Klaten sejak era kuno. Komunitas agraris di Klaten tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga membangun sistem sosial yang erat berdasarkan kerjasama dan gotong royong. Tradisi turun-temurun dalam mengelola lahan dan membagi hasil panen mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam yang menjadi ciri khas masyarakat agraris Jawa. Hal ini pula yang membuat Klaten menjadi wilayah yang stabil secara sosial dan ekonomi, sehingga memungkinkan perkembangan budaya dan infrastruktur desa yang semakin maju. Keberadaan komunitas agraris ini menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan Klaten dalam sejarahnya. Candi Prambanan merupakan salah satu warisan kebudayaan Hindu terbesar dan terpenting di Pulau Jawa, yang sebagian wilayahnya terletak di Kabupaten Klaten. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya, candi ini bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Letak strategis Candi Prambanan di Klaten menjadikan wilayah ini pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang signifikan, sekaligus jalur penting yang menghubungkan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah.
Keberadaan candi ini juga memperkuat peran Klaten sebagai pusat spiritual dan ekonomi, menarik banyak peziarah serta pedagang dari berbagai daerah. Selain sebagai pusat keagamaan, Klaten dan kawasan sekitar Prambanan berperan penting dalam aspek politik dan ekonomi kerajaan. Wilayah ini menjadi tempat berkumpulnya para bangsawan, pendeta, dan pejabat kerajaan yang mengatur jalannya pemerintahan serta menjaga stabilitas kerajaan. Dengan demikian, keberadaan Candi Prambanan di Klaten menunjukkan betapa pentingnya daerah ini sebagai pusat budaya sekaligus titik strategis dalam jaringan kekuasaan dan perdagangan di Jawa pada masa lampau. Warisan tersebut hingga kini menjadi daya tarik wisata sekaligus lambang kebanggaan masyarakat Klaten. Pada abad ke-16, wilayah Klaten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang, sebuah kerajaan yang didirikan setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang memanfaatkan Klaten sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama untuk mendukung kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Kesuburan tanah di Klaten memungkinkan produksi beras dan hasil pertanian lainnya berlangsung melimpah, yang menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan logistik kerajaan. Posisi Klaten yang strategis di jalur antara pusat pemerintahan Pajang dan daerah-daerah lain juga menjadikannya titik penting dalam jaringan distribusi hasil pertanian. Selain peran ekonomi, pengaruh kerajaan Pajang juga berdampak pada budaya dan sistem pemerintahan lokal di Klaten. Struktur sosial masyarakat mulai mengalami perubahan dengan munculnya pejabat kerajaan yang mengatur wilayah ini sesuai dengan kebijakan pusat. Tradisi dan nilai-nilai Islam yang berkembang di Pajang turut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Klaten, sehingga terjadi proses akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Hal ini kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas budaya Klaten pada masa berikutnya. Pada abad ke-17, wilayah Klaten berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kesultanan ini merupakan salah satu kekuatan politik dan militer terbesar di Jawa pada masa itu, yang berusaha mempersatukan Pulau Jawa di bawah pemerintahan Islam. Klaten memiliki posisi strategis karena letaknya yang berada di antara Yogyakarta dan Surakarta, dua pusat pemerintahan yang penting. Sebagai daerah penyangga dan jalur utama distribusi hasil pertanian, Klaten menjadi kawasan vital yang mendukung kebutuhan logistik Kesultanan Mataram, khususnya dalam penyediaan beras dan bahan pangan lainnya. Selain sebagai pusat pertanian, Klaten juga menjadi kawasan penting secara budaya dan sosial di masa Kesultanan Mataram Islam. Pemerintahan Sultan Agung membawa pengaruh Islam yang kuat ke wilayah ini, yang tampak dalam perkembangan pesantren dan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Tradisi keagamaan dan adat istiadat lokal pun berbaur, menciptakan kekayaan budaya yang khas dan menjadi identitas Klaten hingga kini. Peran Klaten dalam Kesultanan Mataram Islam ini memberikan dasar yang kokoh bagi pembentukan masyarakat yang religius dan agraris, yang terus berkembang pada masa-masa selanjutnya. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram mengalami konflik sengit dengan VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang ingin menguasai wilayah perdagangan dan politik di Jawa. Klaten menjadi salah satu wilayah strategis dalam konflik ini, karena letaknya yang penting sebagai jalur logistik dan pertahanan. Pasukan Mataram sering menggunakan daerah Klaten sebagai pangkalan sementara dan rute pergerakan dalam melawan VOC. Keberadaan benteng-benteng dan pos militer di sekitar Klaten menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini dalam menjaga pertahanan kerajaan selama masa perang. Konflik ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat Klaten yang mengalami ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Banyak penduduk yang harus menghadapi tekanan perang, mulai dari pengungsian hingga kelangkaan pangan akibat gangguan pasokan. Namun, masyarakat Klaten tetap mempertahankan semangat perlawanan terhadap penjajah dengan berbagai cara, termasuk dukungan logistik dan moral kepada pasukan kerajaan. Perang ini menjadi bagian penting dari sejarah Klaten yang mencerminkan ketangguhan rakyatnya dalam menghadapi tekanan eksternal demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayahnya. Pada abad ke-17 dan 18, wilayah Klaten mulai mengalami pengorganisasian sosial yang lebih terstruktur dengan terbentuknya banyak desa adat. Desa-desa ini bukan hanya sebagai unit pemukiman, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan lahan pertanian, irigasi, serta kehidupan sosial masyarakat. Sistem Pranata Desa yang berlaku di sini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari tata pemerintahan, aturan adat, hingga sistem pengelolaan sumber daya alam. Setiap desa memiliki kepala desa atau lurah yang memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan dan kelangsungan kehidupan warga desa. Desa-desa adat di Klaten juga menjadi benteng pelestarian budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Melalui lembaga adat dan ritual-ritual yang dijalankan secara turun-temurun, masyarakat menjaga nilai-nilai kebersamaan, gotong royong,
serta keharmonisan dengan alam sekitar. Sistem desa adat ini membantu masyarakat Klaten mempertahankan identitasnya meskipun menghadapi berbagai dinamika politik dan ekonomi dari kekuasaan kerajaan maupun kolonial. Oleh karena itu, terbentuknya desa-desa adat menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan sosial dan budaya Kabupaten Klaten. Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 menjadi momen penting dalam sejarah Jawa karena membagi kerajaan Mataram menjadi dua kesultanan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dampak dari perjanjian ini juga dirasakan di wilayah Klaten, yang kemudian terbagi menjadi dua wilayah administratif sesuai dengan pembagian kekuasaan tersebut. Sebagian Klaten berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta, sementara sebagian lain berada di bawah Kesultanan Yogyakarta. Pembagian ini menimbulkan dinamika sosial dan budaya yang unik, karena kedua penguasa tersebut memiliki gaya pemerintahan dan tradisi yang berbeda. Kondisi Klaten yang terbagi ini mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, yang harus menyesuaikan diri dengan dua sistem pemerintahan sekaligus. Hal ini juga menciptakan keberagaman budaya dan adat istiadat yang kaya di daerah tersebut. Meskipun demikian, masyarakat Klaten tetap menjalin hubungan sosial yang erat dan saling menghormati antar wilayah yang berbeda kekuasaan. Pembagian wilayah ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi dan politik Klaten, yang menjadi jembatan penghubung antara dua pusat kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Klaten masuk ke dalam wilayah administratif Karesidenan Surakarta. Pemerintahan kolonial mulai memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur dan birokratis untuk mengatur daerah ini secara efektif demi kepentingan ekonomi dan politik Belanda. Pendirian kantor-kantor pemerintahan di Klaten dan pembagian wilayah administratif secara resmi menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan. Sistem ini menggantikan sebagian besar struktur tradisional yang ada sebelumnya, meskipun dalam praktiknya Belanda tetap memanfaatkan para pemimpin lokal sebagai perantara dalam mengendalikan rakyat. Selain administrasi, Belanda juga mengimplementasikan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang mengharuskan penduduk Klaten menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan tembakau untuk dijual ke pasar internasional. Kebijakan ini membawa perubahan besar pada pola hidup masyarakat dan ekonomi lokal. Meskipun menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, sistem tanam paksa menimbulkan beban berat bagi petani Klaten, yang harus memenuhi kuota produksi dalam kondisi kerja yang keras dan terbatasnya kebebasan mereka. Namun, masa kolonial ini juga memunculkan awal perkembangan infrastruktur dan pendidikan yang kemudian memberikan fondasi bagi modernisasi wilayah Klaten di masa depan. Pada masa kolonial Belanda, sistem tanam paksa atau kultur stelsel diterapkan secara ketat di wilayah Klaten. Sistem ini mengharuskan petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan tembakau dalam jumlah tertentu yang kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Akibatnya, banyak petani Klaten mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sebagian besar hasil panen mereka diambil paksa untuk keuntungan Belanda. Beban kerja yang berat, bersama dengan pembatasan kebebasan dalam mengelola lahan mereka sendiri, membuat kondisi kehidupan petani menjadi sangat sulit dan penuh tekanan. Meskipun menghadapi tekanan tersebut, rakyat Klaten tidak tinggal diam dan melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap sistem tanam paksa ini. Perlawanan ini bisa berupa sabotase hasil panen, pengabaian terhadap aturan tanam paksa, hingga migrasi dan pengungsian ke wilayah yang lebih aman. Ada pula bentuk perlawanan yang lebih terselubung, seperti menolak bekerja pada waktu tertentu atau mengalihkan perhatian pemerintah kolonial dengan berbagai cara. Semangat perlawanan ini menjadi simbol ketangguhan masyarakat Klaten dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah eksploitasi kolonial, dan menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan rakyat daerah ini. Pada masa penjajahan Belanda, Klaten menjadi salah satu pusat industri gula yang penting di Jawa Tengah. Berkat kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung, banyak perkebunan tebu didirikan di wilayah ini. Pemerintah kolonial membangun beberapa pabrik gula besar seperti PG Gondang dan PG Ceper, untuk mengolah tebu hasil panen menjadi gula yang diekspor ke pasar internasional. Industri gula ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi di Klaten, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, meskipun dalam kondisi kerja yang seringkali keras dan menuntut. Perkembangan industri gula membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Klaten. Selain petani tebu, muncullah pula para buruh pabrik yang bekerja dalam sistem industrialisasi awal di wilayah ini. Meskipun industri gula memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kolonial, hal ini juga menimbulkan ketimpangan sosial,
di mana para pekerja sering mengalami eksploitasi dan kondisi kerja yang berat. Namun, warisan dari masa ini tetap terlihat hingga kini melalui keberadaan bangunan pabrik gula bersejarah dan tradisi produksi gula yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, Klaten mengalami masa yang penuh tekanan dan penderitaan. Pemerintah militer Jepang memberlakukan kebijakan kerja paksa, Romusha, yang mengharuskan banyak warga Klaten bekerja di proyek-proyek berat baik di dalam maupun luar wilayah Jawa. Selain itu, kelangkaan pangan menjadi masalah serius akibat fokus Jepang pada kebutuhan militernya, sehingga rakyat Klaten menghadapi kelaparan dan kondisi hidup yang sangat sulit. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka karena kerja paksa atau akibat kekurangan gizi selama masa pendudukan ini. Namun, meskipun berada di bawah tekanan, masa pendudukan Jepang juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Klaten. Organisasi-organisasi perlawanan dan gerakan bawah tanah mulai terbentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Banyak pemuda dan tokoh masyarakat yang mulai mengorganisir diri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa ini menjadi titik balik penting yang memperkuat tekad rakyat Klaten dalam mendukung kemerdekaan dan membangun bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia, 1945 hingga 1949, Klaten berperan aktif sebagai salah satu wilayah strategis dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Letaknya yang dekat dengan Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, menjadikan Klaten sebagai salah satu medan pertempuran penting. Banyak laskar rakyat dan pasukan tentara yang berasal dari Klaten turut serta dalam perjuangan melawan penjajah. Mereka tidak hanya berperan dalam pertempuran langsung tetapi juga dalam kegiatan logistik, seperti pengamanan jalur pasokan dan pengorganisasian bantuan bagi tentara di garis depan. Perjuangan rakyat Klaten dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berupa pertempuran fisik, tetapi juga semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang tinggi. Masyarakat lokal memberikan dukungan moral dan material, termasuk menyembunyikan para pejuang serta menyediakan tempat berlindung bagi mereka yang terluka. Semangat patriotisme ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Klaten hingga kini dan dikenang sebagai bukti ketangguhan serta kecintaan mereka terhadap tanah air. Peran Klaten dalam revolusi ini turut memperkokoh fondasi persatuan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Klaten secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten otonom pada era 1950-an. Pemekaran ini dilakukan untuk memperjelas pembagian administratif di Jawa Tengah dan memberikan Klaten kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan pusat pemerintahan yang berlokasi di kota Klaten, kabupaten ini mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pembentukan kabupaten ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pelayanan publik yang lebih efektif. Proses pembentukan Kabupaten Klaten juga berkontribusi pada penguatan identitas dan kemandirian daerah. Pemerintah lokal mulai mengembangkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Dengan struktur pemerintahan yang lebih jelas dan modern, Klaten mampu memanfaatkan sumber daya alamnya secara lebih optimal. Hal ini membuka peluang bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mempertahankan tradisi dan nilai budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Sebagai wilayah yang terletak di lereng Gunung Merapi, Klaten sering mengalami dampak erupsi vulkanik yang cukup besar. Erupsi-erupsi ini membawa risiko besar bagi masyarakat, termasuk aliran lahar, abu vulkanik yang menutupi lahan pertanian, serta ancaman keselamatan jiwa. Namun, masyarakat Klaten telah lama belajar untuk hidup berdampingan dengan alam yang dinamis ini. Mereka mengembangkan sistem peringatan dini tradisional dan modern serta melakukan evakuasi secara terorganisir ketika ancaman erupsi muncul. Sikap tangguh dan adaptif ini menjadikan Klaten sebagai contoh bagaimana komunitas dapat bertahan dan bangkit dari bencana alam. Ketangguhan masyarakat Klaten tidak hanya terlihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga dalam proses pemulihan pasca erupsi. Masyarakat secara kolektif bahu-membahu membersihkan abu vulkanik, memperbaiki lahan pertanian, dan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Pemerintah daerah bersama komunitas lokal juga aktif menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi. Pengalaman berulang menghadapi erupsi Merapi ini justru memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara warga, menjadikan Klaten sebagai wilayah yang tangguh dan berdaya dalam menghadapi tantangan alam.
Sejak era reformasi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Kabupaten Klaten mengalami perubahan signifikan dalam bidang ekonomi dan pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah secara mandiri. Hal ini mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Klaten. Industri rumahan seperti kerajinan logam, tekstil, dan makanan khas mulai berkembang pesat, membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Selain itu, pertanian yang selama ini menjadi andalan utama Klaten terus dikembangkan dengan penerapan teknologi modern dan diversifikasi produk pertanian. Pemerintah daerah juga mulai menggalakkan program-program pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Klaten sebagai daerah yang berdaya saing di Jawa Tengah. Perubahan tersebut turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang mulai berkembang dengan mengangkat potensi budaya dan alam setempat. Klaten dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah yang masih terpelihara dengan baik hingga kini. Berbagai situs bersejarah seperti Candi Pelausan dan Candi Prambanan yang sebagian terletak di wilayah Klaten menjadi saksi bisu kejayaan peradaban Hindu-Buddha di masa lampau. Selain itu, tradisi adat dan ritual-ritual lokal yang dijalankan oleh masyarakat desa turut memperkaya kehidupan budaya Klaten. Festival-festival budaya, pertunjukan seni tradisional seperti wayang kulit dan gamelan, serta kerajinan tangan khas daerah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan keunikan budaya Jawa. Pariwisata di Klaten terus berkembang dengan dukungan berbagai objek wisata alam dan buatan yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Umbul Ponggok, sebagai salah satu wisata air terkenal, menjadi destinasi favorit untuk rekreasi keluarga dan pecinta snorkeling. Selain itu, kawasan wisata religi dan sejarah seperti makam Raja-Raja Mataram dan sejumlah pesantren kuno juga menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah daerah aktif mengembangkan fasilitas pariwisata dan mempromosikan budaya Klaten agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya. Pada era modern ini, Kabupaten Klaten terus berupaya menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang dimilikinya. Pemerintah daerah fokus pada pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani. Selain itu, Klaten juga mulai menerapkan digitalisasi dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas administrasi. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi, Klaten juga serius dalam melestarikan budaya dan tradisi sebagai identitas daerah yang unik. Berbagai program pelestarian seni budaya, adat istiadat, dan peninggalan sejarah dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal dan generasi muda. Klaten pun semakin dikenal sebagai destinasi wisata budaya yang menggabungkan kemajuan modern dengan kearifan lokal. Semua upaya ini menjadikan Klaten sebagai kabupaten yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang.